Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membuat video pembelajaran yaitu persamaan diferensial orde 1 derajat 1. Saya sendiri selaku moderator, saya namanya Kristio Kretama Putra Petawaran, NPM saya 25420201027. Di sebelah kiri saya adalah editor dengan nama beliau adalah Harsal Temdano, NPM dia sendiri adalah 25420201033. Nah, di sebelah saya ini adalah Muhammad Fadl Sobarudin, dia sendiri sebagai pemateri pertama, NPM dia 25420201031. Nah, di belakang saya adalah Muhammad Rafi, dia sendiri selaku pemateri kedua. Nah, NPM dia sendiri ini adalah 25420201064. Nah, kami di sini sebenarnya berlima, tapi karena satunya lagi absen atau lagi ada kesibukan di luar pulau, jadi tidak bisa. Nanti ada dia perkenalan sendiri kok, santai aja. Nah, nama beliau sendiri adalah Armawi, NPM-nya nanti sekalian dia sebutkan. Tugas dia sendiri adalah sebagai pengumpul materi agar bisa dipresentasikan nanti, agar bisa lebih lancar lah nantinya. Ya, begitulah pokoknya. Perkenalkan, nama saya Armawi dengan NPM 25420201056. Di sini saya bertugas sebagai script atau bisa dibilang sebagai pencari materi serta penyusun struktur kelompok. Nah, begitulah pokoknya. Habis itu apa lagi, Nu? Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan membawakan materi persamaan diferensial Bernoulli. Pada pertama, persamaan diferensial Bernoulli, definisi 8.1. Persamaan diferensial yang dapat ditulis dalam bentuk dy dx ditambah pxy sama dengan qxy pangkat n. Nah, ini disebut dengan persamaan diferensial Bernoulli. Teorema 8.1, apabila n tidak sama dengan 0,1 maka dengan transformasi v sama dengan y1 y pangkat 1 min n dan dy per dx sama dengan 1 per 1 min n dalam kurung dv per dx. Persamaan Bernoulli berubah menjadi persamaan diferensial linear tingkat 1. dv per dx ditambah 1 min n px v sama dengan 1 kurang n qx. Nah, di sini ada dua macam penyelesaian umum. Nah, pada penyelesaian umum yang pertama, VE pangkat 1 min n pangkat integral px dx sama dengan 1 kurang n integral e pangkat 1 min n integral px dx qx dx. Nah, persamaan penyelesaian umum bentuk yang kedua, y pangkat 1 min n n e pangkat 1 kurang n integral px dx sama dengan 1 min n integral e pangkat 1 min n integral px dx dikali qx dx. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah penyelesaian umum. Nah, pada langkah pertama, reduksilah persamaan diferensial Bernoulli itu dengan transformasi v sama dengan y pangkat 1 min n dan dy per dx sama dengan 1 per 1 min x dv per dx menghasilkan PD linear orde 1. dv per dx ditambah 1 min x 1 min n px v sama dengan 1 kurang n qx. Nah, di sini pada langkah selanjutnya, langkah kedua, gunakan langkah persamaan diferensial linear orde 1 untuk menyelesaikannya. Nah, langkah ketiga, gantilah v dengan transformasi semula untuk mendapatkan penyelesaian umum PD Bernoulli. Nah, di sini ada sebuah contoh. Selesaikan dy per dx ditambah y sama dengan xy pangkat 3. Nah, di sini dimana px sama dengan 1 dan qx sama dengan x bagi n sama dengan 3. Nah, pada langkah pertama penyelesaian dengan
substitusi. V sama dengan Y1 kurang N. N-nya tadi diketahui sama dengan 3, maka Y1 kurang 3 jadinya V sama dengan Y pangkat min 2. Nah, diperoleh dV per dx ditambah 1 kurang N PXV sama dengan 1 kurang N QX. dV per dx ditambah 1 min 3. Nah, ini diubah dulu tadi yang semula N, kita ganti nilainya jadi 3. 1 kurang 3, 1 kali V sama dengan 1 kurang 3x dV per dx kurang 2V sama dengan min 2x. Sehingga penyelesaian umumnya adalah Y1 min Y pangkat 1 min N dikali E pangkat 1 min N integral PX dx sama dengan 1 min N integral E pangkat 1 min N integral PX dx dikali QX dx. Nah, kita masukkan nilainya. Y min 2 dikali E pangkat min 2x sama dengan min 2 integral E min 2x dikali x dx. Nah, dimana integral E min 2x x dx sama dengan x kali min 1/2 E pangkat min 2x dikurang 1/4 E pangkat min 2x sama dengan min 1/2 E min 2x dikali dalam kurung x tambah 1/2. Nah, diperoleh Y min 2 dikali E min 2x sama dengan min 2 dalam kurung min 1/2 E pangkat min 2x dalam kurung x tambah 1/2 tutup kurung plus C. Y min 2 E pangkat min 2x sama dengan dalam kurung x tambah 1/2 tutup kurung E pangkat min 2x tambah C. Sehingga Y min 2 sama dengan x tambah 1/2 tambah C. Jadi penyelesaian umum PD adalah Y min 2 sama dengan dalam kurung x tambah 1/2 plus C. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pada bagian C, yaitu persamaan diferensial dengan M XY dan N XY linear tetapi tidak homogen. Yang pertama ialah konsep dasar. Bentuk umum dari persamaan diferensial ini adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1DX ditambah A2X tambah B2Y tambah C2DY sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah konstanta. Persamaan ini disebut tidak homogen karena adanya konstanta C1 dan C2 yang tidak bernilai 0. Jika C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka persamaan tersebut menjadi PD homogen yang bisa diselesaikan dengan substitusi YX. Kemudian masuk keduanya, 3 kemungkinan kasus dan langkah penyelesaian. Penyelesaian bergantung pada hubungan koefisien antara dua garis lurus L1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0, dan L2 sama dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Untuk kasus pertama, ini ada A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2 berpotongan di titik H dan K. Metode penyelesaiannya, gunakan transformasi X sama dengan U ditambah H dan Y sama dengan V ditambah K untuk mengubahnya menjadi PD homogen. Kemudian kasus kedua, A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan lambda. Hubungan garisnya ialah sejajar. Metode penyelesaiannya, gunakan substitusi variabel baru, misal Z sama dengan A1 X ditambah B1Y. Kemudian kita lanjut ke kasus ketiga. Di kasus ketiga ini adalah A1 per A2 ditambah B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Hubungan garisnya ialah berhimpit. Untuk metode penyelesaiannya, persamaan
dapat langsung disederhanakan menjadi PD variabel terpisah. Kemudian kita lanjut ke studi kasus. Contoh soal. Selesaikan X ditambah Y dikurang 2dx ditambah X dikurang Y ditambah 4dy sama dengan 0. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama ialah kita identifikasi kasus. A1 sama dengan 1 B1 sama dengan 1 C1 sama dengan min 2 dan A2 sama dengan 1 B2 sama dengan min 1 C2 sama dengan 4. Kemudian kita akan mengecek A1 per A2 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1, dan B1 per B2 sama dengan 1 per min 1 sama dengan min 1. Karena 1 tidak sama dengan min 1, maka ini adalah kasus 1 atau garis berpotongan. Kemudian kedua, mencari titik potong H dan K. Selesaikan sistem persamaan. X ditambah Y dikurang 2 sama dengan 0. X dikurang Y ditambah 4 sama dengan 0. Dengan eliminasi atau substitusi didapat X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 3. Maka H sama dengan min 1 dan K sama dengan 3. Kemudian yang ketiga, kita akan mentransformasi variabel. Misalkan X sama dengan U dikurang 1, DX sama dengan DU. Misalkan Y, V ditambah 3, DY sama dengan DV. Substitusikan ke soal awal. U dikurang 1 ditambah V3 dikurang 2DU. U dikurang 1 dikurang V ditambah 3 ditambah 4 DV sama dengan 0. U ditambah V DU ditambah U dikurang V DV sama dengan 0. Sekarang menjadi PD homogen. Kemudian langkah keempat, selesaikan sebagai PD homogen. Gunakan V sama dengan ZU DU sama dengan ZDU ditambah UDZ. U ditambah ZU DU ditambah UZU. ZDU ditambah UDZ sama dengan 0. 1 ditambah ZDU ditambah 1Z. ZDU ditambah UDZ sama dengan 0. 1 ditambah Z ditambah Z dikurang Z pangkat 2 DU ditambah U 1 dikurang Z DZ sama dengan 0. 1 ditambah 2Z dikurang 2Z pangkat 2 DU ditambah U1 dikurang Z DZ sama dengan 0. Langkah kelima, pemisahan variabel dan integrasi. DU per U sama dengan 1 dikurang Z per 1 ditambah 2Z dikurang 2Z pangkat 2. DZ sama dengan 0. Integralkan kedua ruas untuk mendapatkan solusi dalam U dan Z. Lalu kembalikan ke variabel X dan Y. Sekian untuk penjelasan bagian C. Terima kasih. Oke, saya Kristio Kereta Putra-Putoran ya, selaku moderator. Di sini saya akan menyimpulkan proyek persamaan diferensial orde 1 derajat 1 atau tugas video yang telah kami buat. Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian persamaan diferensial orde 1 derajat 1 melibatkan berbagai teknik transformasi untuk mencapai solusi umum. Selain metode standar, kita telah mempelajari dua bentuk khusus yang penting. Yang pertama itu adalah persamaan Bernoulli, merupakan pengembangan dari persamaan linear yang memiliki suku Yn. Kunci penyelesaiannya adalah menggunakan substitusi itu sendiri, yaitu V sama dengan Y pangkat min 1 min N untuk mengubahnya menjadi bentuk linear standar. Yang kedua adalah persamaan Riccati, merupakan bentuk nonlinear yang lebih kompleks dikarenakan persamaan ini dapat diselesaikan jika salah satu solusinya dalam kurung Y1 itu sudah diketahui, yang kemudian ditransformasikan menjadi persamaan Bernoulli atau langsung ke bentuk linearnya sendiri. Jadi kesimpulan akhir untuk mengidentifikasi karakteristik tiap bentuk, apakah itu linear, Bernoulli atau Riccati, sangat menentukan efisiensi dalam menemukan solusi. Penggunaan substitusi variabel yang tepat terbukti menjadi alat paling ampuh dalam menyederhanakan persamaan nonlinear menjadi linear yang dapat diintegralkan. Baik, saya Kristio Kriatama sebagai moderator ingin menyampaikan pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.